Seperti yang kemarin, Pak Bayu, waktu kami datang, permintaan yang sama. Tapi alhamdulillah, insya Allah ada titik terangnya. Biar di pengadilan negeri kita tidak bolak-balik bikin siksa orang pengadilan sini. Dengan adanya salah satu masalah terganggu sidang-sidang di dalam. Hanya itu Pak Bayu, saya hanya meminta agar ini bisa dialihkan ke pengadilan agama lah. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ini bro, Bang Jago pantau aksi demo ya, dilaksanakan oleh Panglima Barat JP Pungki Yusuf, berlangsung Senin 4 November 2024. Jadi Bang Jago akan pantau markas ya. Ini bro, Bang Jago. Nampak juga Panglima ya, berbagai persiapan Bang Jago pantau. Ini juga ada ini pendobrak untuk aksi demo dengan siapa ini? Dengan Ibu siapa? Ibu Meti Ismail. Ini Bang Jago selalu pantau, ini selalu membuat ini ya, keonaran dalam aksi demo. Aman. Iya. Ini juga Bang Jago pantau, ada Panglima. Aman Panglima? Aman. Iya. Ini demo apa ini Panglima? Demo menutup gudang semua. Aduh, ini suasana dalam aman ya? Oh, lihat dulu. Lagi bakar-bakar apa itu? Bakar ikan apa? Oh iya. Jago ke dalam. Siap. Ini masa. Bang Jago pantau masa banyak ya yang hadir. Jadi persiapan ini. Ini ada tronton ya. Sudah siap untuk aksi. Aman, bro? Iya. Ini Bang Jago pantau juga, ini lagi ngumpul-ngumpul ya, persiapan. Ini ya, para aktivis ya, ada langsat manis, gula merah Atinggola ya, ada di situ ah. Say that I'm a sinner cause they love to hate the winner, but I'm never gonna give them the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Born to fight. Baby, I was born to fight. The last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest nights when things seem hard to shine, but I Sekali lagi kita ingatkan para hakim, para ketua pengadilan Kota Gorontalo, kita tidak mau tahu orang yang berduit itu saudara atau famili, tapi ini sudah mengkabiri keadilan di negeri ini. Para hakim, kalau bisa temui kita, kalau tidak, kita akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Apa kita harus lakukan, Mas Aksi? Kita lakukan seperti kantor Bupati Pawato.
kita berulang-ulang datang ke pengadilan ini. Bayu yang baik, seperti yang kemarin Pak Bayu, waktu kami datang permintaan yang sama, tapi alhamdulillah insya Allah ada titik terangnya, biar di pengadilan negeri kita tidak bolak-balik bikin siksa orang pengadilan sini. Dengan adanya salah satu masalah terganggu sidang-sidang di dalam. Hanya itu Pak Bayu, saya hanya meminta agar ini bisa dialihkan ke pengadilan agama lah, biar nanti mereka juga bisa menghitung mana yang benar, mana yang tidak juga. Di sini juga bisa menghitung mana yang benar dan tidak. Demikian Pak Bayu, terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Pungki, rekan-rekan yang turun aksi hari ini. Kami sebelumnya juga sudah diberitahukan oleh Pak Pungki mengenai rencana aksi pada hari ini. Alhamdulillah kami kemarin telah memutus perkara terkait perdata bantahan, ya, bantahan yang diajukan oleh sebagaimana dalam demo kemarin. Jadi memang kami melihat gugatan itu memang belum dikabulkan, tapi tidak juga ditolak. Jadi ada istilah NO di situ tidak dapat diterima karena memang seharusnya bisa digugat dahulu gugatan warisnya di pengadilan agama. Jadi sudah tepat langkah yang disampaikan Pak Pungki tadi. Setelah dari PN ini mungkin beliau akan melanjut ke PA untuk dapat memfasilitasi kepentingan hukum rekan-rekan atau masyarakat Gorontalo yang menjadi amanat demo beliau pada hari ini. Seperti apa yang beliau sampaikan. Mantap. Terima kasih. Mohon bantuannya Pak Bayu. Saya menunggu info, insya Allah sudah bisa. Mungkin ada di sini juga pihak dari yang bersengketa. Siap. Terima kasih. Pak Bayu, boleh mampu. Komdan. Tadi ada rekan presiden, ya. Jadi begini Pak, saya sudah selalu datang di sini di PDAM. Ini perusahaan, tolong dijaga yang baik di aset daerah yang sangat luar biasa. Jangan dalam ini ada berkotak-kotak, so ini bikin hak kas daerah. Saya sudah bilang dari dulu, dari zaman almarhum saya, ulang-ulang saya datang di sini. Jangan ada berkotak-kotak di situ. Ada yang begini, dukung ini, nggak boleh begitu. Ini salah dengan beras ini air. Kalau tidak ada air, pemasaran kami beras. Rakyat jadi susah dengan adanya kalian punya cara baru berita di mana-mana. Padahal saya tahu kondisi PDAM di kota Gorontalo ini sehat luar biasa. Tanjung Keramat, coba bayangkan, itu Tanjung Keramat, ulang-ulang saya bilang, karena saya sampai 4 kali demo pada waktu itu, sekarang saya sudah ketemu di sana. Dan kebijakan saya undang wali kota, wakil wali kota, saya undang sekda pada waktu itu, saya undang direktur PDAM, kalau dasar sama presiden itu, di Tanjung Keramat. Saya minta untuk masyarakat itu, tolong dihapuskan pembayaran yang kemarin karena air
Bapak. Terima kasih Pak Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden pada kesempatan hari ini. Saya adalah permohonan dari Pak Direktur bahwa Pak Direktur dan Bapak pada siang hari ini berhubung Pak Direktur dari Bidang Daerah berkunjung ke pabrik pada Lumpak. Born to fight. Baby, I was born to fight. Saya di BPR bersama sebagai pelaksana. Saya sebagai pelapor di Polda Gorontalo terkait kapasitas saya sebagai anggota. Saya merasa dirugikan oleh pengelolaan operasi tahun yang lama dan pengurus. Sekarang sudah tahu? Sudah ada yang tahu sekarang? Sudah ada. Oh. Saya adalah pengurus, saya sekretarisnya. Ibu pengurusan Ini loh, kantor DPR Kota Gorontalo. Kita harus cek benar-benar enggak izin lingkungan sudah jelas, jangan dipertontonkan dengan hal ini. DPRD sebagai pengawas dan penyambung lidah rakyat, kita mohonkan bahwa DPR lebih mengetahui apa yang terjadi di daerahnya sendiri. Fasilitas kita minta untuk diskusi langsung di dalam itu dengan mengirimkan perwakilan ya. Mungkin paling banyak 10 orang, supaya apa yang Bapak dan Ibu sampaikan ke DPR itu bisa tersampaikan dan bisa diterima dengan baik, sehingga bisa mencapai solusi. Itu alangkah baiknya kita diskusi di dalam. Mana Alek anggota DPR Kota? Alek termuda mana? Yang ini, yang harus terima demo depan. Takut Bapak? Tidak takut. Oh, tidak takut. Oh, iya, siap. Kita 20 orang yang ada di dalam. Ini Alek yang. Terima kasih betul. Oh, kita ucapkan terima kasih wakil rakyat yang termuda, mampu berhadapan dengan masa aksi. Ya. Ini kita jadikan jadi pemimpin masa depan. Tapi tidak. Saya hormat kepada yang senior. Jadi sudah siap Pak Ketua Komisi 2? Sudah bisa masuk? Coba Panglima. Ini yang ada tinggi, yang pilih sama Robin Samuel, kesebakan Kasanut, merupakan orang. Semangat. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born. Kenapa itu Panglima? Ini Panglima, ini ada wakil rakyat. Aman? Panglima berani? Berani wakil rakyat yang alah. Dijelaskan terkait aksi demo hari ini di kantor DPRD Kota Gorontalo. Khususnya DPR atau keseluruhan? Keseluruhan juga bisa. Keseluruhan. Tadi kan kita ke pengadilan. Habis pengadilan kan cuma baku muka toh. Jadi habis ke pengadilan kita ke PDAM. Terkait masalah pengadilan ada sengketa lahan di situ. Sengketa lahan itu saya melihat karena saya paling anti dengan orang yang bermasalah masalah sengketa lahan. Itu sengketa lahan yang ada sudah jatuh putusan. Tapi saya minta pengadilan jangan. Ini mereka bersaudara semua. Itu lebih baik kalian lepaskan ini, alihkan ke sengketa itu kan di pengadilan agama.
ke pengadilan agama. Down a lonely road, I try to find my way but don't know where to go. It's hard to see your friends, tell them adios. When you know them all for like forever, now you're just a ghost. Ain't no way to sugarcoat it, shit, I feel alone. Been single for a decade, doing me is getting old. I don't pick up on the phone rings, too busy recording. Industry ignores me, but I keep on going. Cause I know you got my back, I got you too. No matter what the situation, we gon' make it through. I'm a fighter, not a quitter. They can say that I'm a sinner, cause they love to hate the winner, but I'm never gonna give up. The last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. That's right. Baby, I was be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. Terkait persoalan mafia tanah yang hari ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo, saudara-saudara sekalian. Tinggalnya kita meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo calon bupati, ada yang di Purwato, ada yang di Bualemu, kemudian ada 2 calon di Bonebrang. Angkat itu, masalah pertanyakan sama kejaksaan. Ada saudara di sini enggak pemeriksaannya? Ya, sebagaimana sama-sama mau mendengar tadi, kalau masa ini soal itu mungkin tidak mendengar. Sudah dijelaskan di aksi-aksi sebelumnya juga kami jelaskan bahwa salah satu terduga pelaku yang melakukan terkait mafia tanah ini itu salah satu mantan anggota DPR Kabupaten Bonebrang. Hari ini beliau mencalonkan diri sebagai apa? Kan tidak mungkin kasih tahu lagi, ini masuk pilkada. Katanya, Pak, jujur, kalau punya dokumentasi, Kepala Kejaksaan Tinggi kemarin bertemu dengan kami akan undang, kami akan ini. Tinggalnya kita datang ke sini untuk menyampaikan perihal persoalan mafia tanah, saudara-saudara sekalian. Kita ketahui bersama bahwa pimpinan Kejaksaan Tinggi baru saja datang di Provinsi Gorontalo. Kita mau lihat, kita mau uji apakah Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru mampu menyelesaikan konflik dan mampu menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada. Kejaksaan Tinggi Gorontalo, saudara-saudara sekalian. Mafia tanah hari ini justru merajalela di Provinsi Gorontalo. Hari ini Kejaksaan Tinggi Gorontalo justru cari-cari kerjaan, saudara-saudara sekalian. Padahal sudah jelas di depan mata persoalan ini. Tetapi kita lihat bersama bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi itu kurang kerjaan, saudara-saudara. Mereka melakukan kerjaan yang baru, sehingga melupakan kasus mafia tanah yang hari ini sudah beredar di Kabupaten Bonebrang, saudara-saudara sekalian. Sehingga kita datang ke sini untuk menyampaikan perihal ini kepada Kepala Kejaksaan yang tinggi yang baru. Kita uji kelayakan beliau mampu menyelesaikan persoalan konflik ini, saudara-saudara sekalian. Terjadi hari ini di bawah mulut saudara-saudara, maka perlu kita pertanyakan terkait kasus ini, yang dimana kasus ini sudah lama, saudara-saudara sekalian. Atau jangan-jangan Kepala Kejaksaan Tinggi juga takut untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena terinformasi salah satu mafia tanah juga hari ini sedang berlena-lena di Provinsi Gorontalo. Hidup rakyat Kota Gorontalo dan Bonebrang. Innal hamdalillahillazi ja'ala al-islam wal aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa bil rahmah wa ja'ala Indonesia wa bil Pancasila falsafah wa ja'ala undang-undang dasar asasa wa bil sabang ilamuroki. Saudara-saudaraku sekalian yang terhormat, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo, sudah berapa kali kami dari mahasiswa bersama masyarakat turun melakukan dan menyampaikan persoalan mafia tanah Kabupaten Bonebrang. Dan tiap kali datang Kepala Kejaksaan selalu yang baru. Ini menjadi pertanyaan dari kami adalah bahwa ada apa dengan Kejaksaan Tinggi seperti tidak punya wewenang dalam hal menyelesaikan perkara mafia tanah yang berada di Bonebrang itu sendiri.
Bapak yang mengalami kejaksaan tinggi, saya menantang Bapak semua, apakah Bapak pernah hadir dan melihat langsung bagaimana kondisi saudara-saudara kita, ibu-ibu kita, opa-oma kita yang berada di area waduk, bagaimana mereka terlibat dalam atau berimbas karena pembangunan waduk yang berada di Bolang itu sendiri. Ada mafia yang terindikasi banyak pejabat yang terlibat. Apa para pejabat ini sudah ada kong kali kong dengan oknum-oknum kejaksaan tinggi? Karena sampai saat ini kasus ini belum terselesaikan. Jadi kita minta saat ini siapa yang bisa menjelaskan dari kejaksaan tinggi kalau memang tidak ada Pak Kejati, ini setiap turun demo di Kejati ini tidak ada. Bilang kemarin itu kalau memang tidak mau di Provinsi Gorontalo. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I bisa dievaluasi tindak lanjut. Tadi kami sudah mendatangi DPRD, ya sudah berbincang-bincang dengan Kepala Dinas PTSB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ya, tolong Pak, dievaluasi lagi nih Pak. Supaya apa? Supaya ini tidak merugikan rakyat. Jangan sampai mereka beraktivitas terus menerus tetapi pendapatan anggaran daerah untuk Kota Gorontalo semakin berkurang. Semangat Mas Haji. Mas Haji semangat. Warung kopi, dari warung kopi ke kantor, ke rumah, tidak tahu bagaimana ini nasib rakyat Kota Gorontalo. Jadi mungkin teman-teman nanti disampaikan oleh yang akan disampaikan oleh ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan satu pintu. Alhamdulillah tadi kita sudah dari PDM, kemudian kita ke DPR, kemudian kita ke Kejaksaan Tinggi, kemudian kita ke Pemkot. Begini Pak Wali, tadi di DPR itu tadi sampai kemudian Kadis PU ya. Itu yang paling penting. Saya tidak mempermasalahkan masalah itu dampak masyarakat untuk mengurangi pengangguran. Yang selalu saya pertanyakan dari kemarin itu saya sampaikan sama Kadis PU, kemudian sama Kadis PSB, siapa yang bisa diomongin ini? Dan Kadis mana yang bisa memberikan izin itu yang punya jago mulai dengan kuning izin. Mohon maaf saya mau tanya itu siapa yang mengeluarkan izin rekomendasi untuk, karena begini kemarin ada kebakaran di situ, damkar katanya ditelepon kepala damkar jangan kasih bunyi sirene, berarti dia takut bahwa ini, dan memang sepengetahuan saya RT RW itu tidak boleh ada gudang ini, misalnya gudang milu, karena keluar masuknya kontainer itu yang tidak bisa, itu yang terjadi. Kalau dijawab ini sekali lagi tadi kita sudah ya, saya mau itu tutup di gudang, nggak boleh. Ada gudang di kota, nggak bisa. Gudang itu, tolong dijawab. Kira-kira siapa tahu Pak Wali, kalau diundang siapa yang memberikan izin di gudang itu? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mengatakan lagi, itu katanya MBK anggota dewan. Silakan lanjut. Terkait dengan masalah perjalanan ini, tentunya kita semua punya RW, rencana tata ruang wilayah. Ini diatur dengan Perda Nomor 40 Tahun 2011. Kemudian secara rinci lagi ini diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2021, yaitu tentang rencana terkait tata ruang. Terkait dengan masalah perizinan, sebelum kita masuk kepada OSS atau mulai izin RBA Risk Approach atau perizinan berbasis risiko, maka terlebih dahulu pelaku usaha itu dia melihat dulu RDTR yang ada di Kota Gorontalo. Kita memiliki Kota Gorontalo rencana berbagai tata ruang. Nah, sehingga itu berdasarkan RDTR ini, kalau dia tidak sesuai, itu secara sistem akan menolak. Jika kita dari dinas yang menolak atau menyetujui terkait dengan tidak. Ketika sebelum ada, ini sudah beratur perusahaan ini. Kemudian terkait dengan cek ulang. Itu nomor induk perusahaan ada nomor 2221 terkait dengan ini perusahaan nomor induk sekalian kalau misalnya ada kebutuhan seperti itu karena kita tidak bisa berbuat begitu saja kita harus menurut kita yang disalahkan nanti. Bentar Pak, saya mau tanya, itu izin dikeluarkan di zaman siapa wali kotanya? 2021. Wali kota yang mengeluarkan izin itu siapa? Izin untuk proyek gula-gula siapa yang mengeluarkan izin? Sementara saya telepon 4 hari lalu kemarin, beliau nggak tahu. Lembaga OSS kemudian investasi yang ada di Jakarta. Jadi mereka yang mengelola seperti ini. Begitu mereka masuk di OSS tadi, mereka harus diundang ke DPR. Mohon maaf Pak Wali, begini, ini masalah ada identitas korupsi Pak Wali. Itu bahaya. Sengaja menurut saya pasang bendera Prabowo Gibran karena saya ada di situ. Jadi saya akan all in. Ya, saya minta begini Pak Wali, undang semua OPD yang bersangkutan dengan masalah perizinan itu nggak layak. Di kota nggak bisa. Di Kabupaten Gorontalo saja di pikiran Pak. RT RW-nya ada, saya tahu aturannya. Itu pabrik nggak bisa ada di kota. When the lights go out, I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and Jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.